Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhal khair. كيف حالكن؟ طيب درسنا الآن التفسير الفصل الأول. نعم الفصل الأول مباشرة نبدأ بالبسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Nata'alam an sifati ar-rais. Ya, sifat daripada pemimpin, sifat daripada seorang pimpinan. Ya, macam mana seharusnya pimpinan itu bersikap. Oke, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran al-ayah mi'ah tasi'ah wal khamsin. Ya, yang makna dia sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Oke, dari ayat ini bagi tahu kita beberapa sifat daripada seorang pemimpin ya. Yang pertama adalah seorang pemimpin kena berhati lembut ya, tidak keras dan juga tidak kasar ya. Ayat ini turun Rasul kepada Rasul yang menunjukkan kemuliaan akhlak Rasul sebagai pemimpin, yaitu Rasul tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar ya. Seandainya Rasul itu bersikap keras dan berhati kasar, maka orang-orang akan menjauhkan diri dari Rasul ya. Orang-orang tidak akan mengikuti dakwah Rasul. Oke. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarah dengan mereka. So maafkanlah mereka. Ya, bagi maaf pada mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam apapun itu kena bermusyawarah. Ya, seperti sebelumnya wa amruhum syura bainahum ya. Apabila ada perkara-perkara, ada masalah-masalah di antara kamu, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah ya. Karena bermusyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Ya, jika kamu sudah berazam, kamu sudah memiliki tekad, kamu sudah berazam untuk melakukan suatu kebaikan, ya, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, sebagai pemimpin kena bersikap lembut, ya, tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar. Oke, lepas itu banyak-banyaklah memaafkan pengikut, ya, banyak-banyaklah memaafkan orang yang dipimpin dan banyak-banyaklah bermusyawarat, ya, bermusyawarat dengan mereka, ya, untuk kemaslahatan nih. Ayat ini turun pula ayat ini turun masa selepas perang Badar, ya. Rasul itu meminta tunjuk bermesyuarat dengan Umar dan Abu Bakar kan, apa yang kena dibuat dengan tawanan dengan orang-orang yang ditahan ya, kaum musyrik yang mereka tawan ya, kaum musyrik yang ada dalam tawanan kaum muslimin ya. Abu Bakar meminta untuk dikembalikan pada keluarganya tapi harus dibayar ya. Tapi kalau Umar mengatakan untuk dibunuh saja. Itu Rasul pening lah. Mana di antara dua sahabat ini akan dia terima idenya. Ya, so dia terima ide Abu Bakar ya, ditebus ya, dikembalikan pada keluarganya dan ditebus ya, dibayar. Kalau yang tak mampu maka mengajarkan baca tulis ya, di situ. Wasyawirhum fil amri di situ. Faiza azamta kalau ini untuk Rasul ya, masa itu ini untuk Rasul. Kalau kamu udah nak melakukan sesuatu, kamu udah memutuskan sesuatu, ya, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang yang bertawakal. Oke. Baca lagi.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Oke. So, ba'daha adalah keikhlasan dalam beribadah, ya. Selanjutnya adalah keikhlasan dalam beribadah. Ini ayat yang mudah, ya, dalam Al-Bayyinah ayat 5. Oke. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya. Hendaklah kita ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah maknanya kita hanya mengharapkan ridho Allah, tidak untuk mendapatkan pujian daripada manusia lain, ya, tidak untuk agar kita mudah agar kita mudah dalam belajar, agar kita mudah dalam bisnis, itu hal yang lain. Tapi yang terutama adalah untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah dalam beribadah. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini zai ya di sini. Wa yutu az-zakah ya. Tolong tulis yang betul ya. Wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5 yang makna dia. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus ya. Dua hal paling utama dalam agama nih. Pertama menyembah Allah ya dengan memurnikan ketaatan pada Allah ya. Menyembah Allah itu apa? Mentauhidkan Allah ya. Hanya menganggap Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya, tidak bergantung pada siapapun kecuali pada Allah. Dalam menjalankan agama ya dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Lepas itu hendaklah sholat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus ya. Ini selalu sholat dengan zakat. Sholat itu memperbaiki hubungan dengan Allah ya, untuk mempererat hubungan manusia dengan Allah. Kalau zakat mempererat hubungan manusia dengan manusia lain ya. Kalau dua-dua ini tercipta, insya Allah hidup tuh tenang, hidup baik ya. Oke. Nah, itu aja hari ini yang sudah ajarkan ya. Pertama adalah sifat pemimpin ya. Harus lembut, oke. Memaafkan dan bermesyuarat. Kemudian bertawakal ya. Kemudian keikhlasan dalam beribadah. Hanya untuk ridho Allah. Baik. Syukur ala ihtimam. Jangan lupa ditulis ya. Tulis elo-elo. Ya. Nih jelaskan. Nih. Oke. Tulis ini dengan maknanya sekali. Kemudian keikhlasan dalam beribadah. Dengan maknanya sekali yang nih ya. Sampai sini aja. Oke. Syukur ala ihtimam. Ma'ala jafi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.